Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan Brevet AB. Materi pelatihan sesi siang untuk PPN dan PPNBM AB akan segera dimulai. Dan baik kepada Bapak Sidik, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjut lagi untuk materi PPN dan PPNBM. Satria belum gabung? Baik. Mudah-mudahan di layar sudah nampak ini ada em, saya tampilkan mengenai faktur pajak. Jadi terakhir tadi kita bahas mengenai faktur pajak tidak lengkap. Kalau tidak lengkap berarti isiannya karena memang kurang kurang data gitu ya. Kemudian ini ada yang terlambat dan tidak terlambat. Terlambat dan tidak terlambat. Seperti apa? Kenapa dia disebut terlambat dan kenapa dia disebut tidak terlambat? Baik. Ada contoh kasus? Contoh kasus PTK yang merupakan PKP. PTK yang merupakan PKP. Kok hilang nih di layar. Ini dia. Oke. Ya, melakukan penyerahan BKP kepada CVL yang faktur pajaknya harusnya dibuat pada tanggal ya 12 April. PTK membuat faktur pajak tanggal 13 dengan misi kolom tanggal faktur 13. Faktur pajak tersebut merupakan faktur pajak yang terlambat dibuat, jadi 1 hari. PTK dikenai sanksi administratif sesuai dengan pasal 14. Dalam hal CVL merupakan PKP, maka PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak masukan ya, karena dia membeli yang dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan. Nah, jadi eh, ini tergolong faktur yang terlambat karena transaksi terjadi di tanggal 12, tapi faktur baru dibuat di tanggal 13. Nah, perlu menjadi catatan kita, menjadi perhatian kita bahwa faktur pajak itu harus dibuat pada tanggal transaksi. Jadi transaksi hari ini dibuatlah hari ini juga fakturnya. Itu faktor pentingnya ya. Faktor yang harus diperhatikan bahwa kalau dibuat faktur transaksinya tanggal 12 berarti fakturnya juga harus tanggal 12. Itu paling penting. Kemudian yang kedua, PTH melakukan penyerahan BKP tanggal 11 dan membuat e-faktur tanggal 11 juga. Kemudian mengupload ke Ditjen Pajak dengan menggunakan aplikasi e-faktur tanggal 14. Faktur tersebut mendapat persetujuan dari Ditjen Pajak. Faktur pajak dibuat oleh bukan merupakan faktur pajak yang terlambat dibuat karena meskipun diunggah ke Ditjen Pajak memperoleh persetujuan dari Ditjen Pajak yang 14 Mei, tetapi tanggal pembuatan faktur pajak tercantum faktur tersebut sama dengan tanggal saat faktur seharusnya dibuat. Nah ini faktor penting, jangan lupa walaupun diunggahnya setelah melewati tanggal transaksi, tapi yang paling penting adalah tanggal faktur, tanggal transaksinya sama. Jadi tanggal faktur harus dibuat berdasarkan tanggal transaksi. Ini yang menjadi perhatian. Nah, yang tadi terlambat, yang tadi terlambat eh, bagi penerima, bagi penerima faktur, dia akan merupakan PM dan PM itu masih boleh dikreditkan, ya, itu masih boleh dikreditkan.
Ya, sesuai dengan pasal 4 sanksinya, sanksi administratifnya gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut ke contoh faktur tidak dibuat. Ini kasus semua, jadi catatan ini kasus semua. CVM yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada PTN yang faktur pajaknya seharusnya dibuat tanggal 20 April. Namun tanggal pembuatan faktur pajak yang tercantum dalam faktur pajak yaitu 20 Juli. Lewat berapa bulan? April, Mei, Juni, Juli 3 bulan. Ya, dengan demikian faktur pajak tersebut bukan faktur yang dianggap tidak dibuat 3 bulan. Karena dibuat setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak faktur pajak seharusnya dibuat, yaitu setelah tanggal 19 Mei. 19 Juni ya, 3 bulan ya. April, Mei, Juni, Juli 3 bulan ya. CVM dikenai sanksi denda 1%. Kemudian dalam hal PTN merupakan PKP, maka PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak yang tidak dapat dikreditkan. Ya, jadi dua-duanya ada kerugian ya. Yang pembuat fakturnya kena sanksi 1%, kemudian yang penerima fakturnya tidak dapat dikreditkan karena sudah lewat 3 bulan bahkan. Oke, jadi dianggap tidak dibuat. Ya, ada kelompok apa tadi? Tidak lengkap, eh, terlambat, tidak dibuat. Sekarang kita ke em, saat dan tempat terutang. Kapan? Kapan terutangnya PPN? Ya, ini faktor penting. Kapan dianggap PPN terutang? Ya, saat dan tempat berutang. Terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan. Jadi pada saat penyerahan BKP terjadilah eh, terutang PPN. Penyerahan BKP pada saat impor, penyerahan JKP, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah, pemanfaatan kena pajak dari luar daerah, ekspor. Nah, kapan faktur pajak harus dibuat? Saat terutang. Jadi walaupun belum terutang maksudnya walaupun belum terjadi pembayaran, nah itu disebut dengan saat terutang. Kemudian yang pertama saat terutang, yang kedua saat menerima sebagian atau uang muka pembayaran pekerjaan. Nah, disitulah em, faktur pajak harus dibuat ya. Walaupun misalnya contoh, saya sering ada audit. Audit itu kan ada 2 tahap pembayaran. Tahap pertama 50% dari 100 juta misalnya. Nah, pada saat pembayaran 50% itu, disitulah muncul faktur pajak. Jadi, menerima sebagian atau uang muka pembayaran pekerjaan. 50% di situ muncul. Kemudian saat setor dan lapor PPN. Kapan penyetoran PPN oleh PKP harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Ya, paling lama akhir bulan berikutnya. Akhir bulan berikutnya. Berarti kalau eh, April, terjadinya April berarti akhir bulan Mei, paling lama ya, penyetoran PPN setelah berakhirnya masa pajak. Dan sebelum SPT disampaikan. Ya, bayar dulu, baru lapor.
SPT masa pajak pertama nilai disampaikan paling lama akhir bulan. Nah ini dia. Akhir bulan SPT masa pajak. Paling lama akhir bulan berikutnya. Jadi kalau masa pajak SPT PPN-nya masanya bulan April berarti akhir Mei harus sudah dibuat SPT-nya. Oke, kita lanjut. Itu saat setor, saat terutang. Kemudian, ini menarik ini. PPN atas kegiatan membangun sendiri. Ini di dalam praktek kadang-kadang kita lepas ya, tidak paham apa ya, apa sih pajak atas membangun sendiri itu gitu ya. Ya, sering kalau kita di lingkungan itu ada petugas pajak yang apalah ya, itu dia suka kontrol gitu. Misalnya ada membangun rumah, dikontrol, ditanya mana pajaknya, mana PPN-nya, mana gitu ya. Ini ada KMS, ruang lingkup PPN KMS, kegiatan membangun sendiri sekaligus dan bertahap. Sekaligus dan bertahap. Jadi ada orang pribadi maupun badan pembangunan sekaligus berbentuk bangunan. Langsung dia jadi. Kemudian ada yang bertahap. Tapi dalam satu proses pembangunannya ada satu bangunan bertahap, 2 tahun tahap satu, kemudian tahap kedua 2 tahun jadilah dia bangunan. Yang ketiga terpisah dia bangunannya terpisah. Jadi ada tahap satu, ada tahap dua 2 tahun 1 bulan gitu terpisah gitu. Saat terutang mulai dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai. Saat kapan? Jadi mulai dibangunnya kapan? Mulai dibangunnya kapan? Itulah saat utang PPN-nya. Ya, kapan dimulai? Misalnya ini bangunan gedung ini perlu waktu 1 tahun. Jadi kalau kalau menurut ketentuan ini saat utang mulai dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai itu saat utangnya panjang berarti ya. Mulai dibangun sampai dengan bangunan selesai. Kita hitung, kita lihat perhitungannya ini dia. Nah, contoh. April 22, Budi mulai membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal pribadinya. Luas keseluruhan rumah tersebut adalah 200 meter persegi. Biaya yang dikeluarkan oleh Pak Budi dalam membangun pembelian tanah 200 juta. Bahan bangunan keseluruhan 180, upah 70. Maka berapakah PPN terutang atas pembangunan rumah tersebut? Nah, ada acuan sesuai PMK nomor 6122. PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah 20% kali tarif PPN kali DPP. Ya, jadi 20% kali 11% kali biaya tidak termasuk pembelian tanah. Tidak termasuk pembelian tanah. Jadi biaya di sini adalah bahan baku, bangunan, dan upah. Waduh, upah juga kena ya. Upah juga dihitung sebagai eh, seperti apa perhitungan pajak kan. Sebagai dasar perhitungan pajak. Jadi 20% kali 11% kali 100, 250 juta, ketemunya 5.500.000. Besar juga ini. Wow. Ya, jadi 20% kali PPN, tarifnya PPN 11% kali harga bahan baku dan upah. Oh, ya ini contoh perhitungan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya contoh perhitungannya. Wow,
20% kali tarif PPN kali nilai nilai harga bahan bangunan dan upah. Baik, kita lanjutkan pelaporannya. Penyetoran PPN sama dengan pelaporan PPN. Kalau yang non PKP, PKP melaporkan penyetoran PPN dalam SPT masa PPN. Jadi ada SPT masa bulanan ini ya. Jadi PPN itu ada masanya masa bulanan. Oke, kalau non PKP, kalau non PKP kan dia tidak wajib em, pungut seharusnya, ya. Dia tidak wajib pungut, tapi kalau PKP dia wajib melaporkan em, kegiatan PPN. Batasan objek PPN KMS, kegiatan membangun sendiri, termasuk dalam kegiatan membangun sendiri ada apa yang dimaksud dengan KMS, menambah luas bangunan yang sudah ada, membangun bangunan oleh pihak lain bagi orang pribadi atau namun pajak atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain, tidak dipungut oleh pihak lain ya, dikecualikan dari kewajiban memberikan data yang paling sedikit identitas ya. Ini jadi objek PPN KMS itu adalah menambah luas bangunan, kemudian membangun bangunan oleh pihak lain ini. Namun PPN tidak dipungut oleh pihak lain tadi ya. Pihak lain tidak berhak memungut. Penghitungan PPN terutang. PPN besaran tertentu tadi 20% kali tarif, kali DPP, biaya termasuk biaya perolehan, tidak termasuk biaya perolehan tanah. Dari efektif kita ambil 2,2%. Jadi 2,2% rumusnya dari 20 kali 11 kan ini kan berarti 20 kali 11 itu 2,2 ya. Ya, kalau kita cocokkan 2,2 dari 250 berapa? 2,2 dari 250 benar nggak? Tadi ketemunya berapa? 5.500.000. Coba hitung 2,2%, ya. Ketemu? Esther, Agnes, Satria sudah masuk belum? Satria. Sudah, Pak. Udah ya. Coba kita cek, kita buktikan 2,2 kali 250 juta, temunya 5.500.000 benar ya. Jadi kalau tadi di awal dengan menggunakan rumus 20% kali PPN kali nilai bahan bangunan agak panjang gitu ya. Ternyata kita bisa singkat, kita tes betul. Jadi 2,2% kali 250 juta tadi ketemunya 5.500.000. Kemudian bagaimana cara store? Biasa menggunakan SSP, ya, SSP surat setoran pajak ya. Jika terhutang dalam satu masa pajak, maka tidak ada kewajiban. Iyalah, jika PPN terhutang dalam satu masa pajak sama dengan nol, tidak ada kewajiban. Iyalah, tidak ada kewajiban setor. Lapor. Untuk OP badan non PKP, laporannya penyetoran sama dengan pelaporan. Jadi setor itu sama dengan saat lapor. Untuk OP atau BKP, yang PKP, badan PKP menggunakan SPT masa. Sehingga ketika PPN hanya nol, berarti tidak ada kewajiban lapor. Ya, yang menjadi poin penting di sini adalah membangun itu ternyata ada pajak, ada PPN. Ya,
Berapa besarannya? 2,2%. Nah, itu dia ya. 2,2% itu dari mana? Ternyata 20% dari 11%. Dulu sih sebelum PPN-nya 11 itu besarannya adalah 2%. Karena 20% dari 10%. Nah, oke. PPN 10% dulu ya. Kapan berlaku? Mulai 1 April. PPN atas KMS yang telah setor dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan perkreditan pajak masukan dan pengisian. Ya, 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 itu boleh dikreditkan. Eh, kita lanjut kendaraan motor bekas ini dia, motor bekas. Menarik ini. Iya, latar belakang untuk pelaksanaan ini memberikan kemudahan. Ini pengantar aja ya. Kita langsung masuk kepada transaksinya. Objek PPN kendaraan motor bekas. Banyak dealer mobil atau motor second ya. Sebenarnya motor second itu bagaimana cara menghitung pajaknya? Ya, ini menjadi catatan kita. Di lingkungan kita kan banyak bisnis ya, kegiatan usaha atau bisnis yang seperti ini. Objek PPN dan PKP yang wajib menerapkan. Objek PPN-nya apa? Penyerahan kendaraan bermotor bekas, mobil, sepeda motor. Bukan BKP, berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Dia bukan sebagai BKP kalau semula tidak untuk diperjualbelikan. Jadi jelas ini kalau hanya sekedar kita jual, kita beli, itu kan transaksi biasa ya. Tapi berarti kalau yang diperjualbelikan itu ada di showroom mobil, pasar mobil second ya. Di Kemayoran itu ada pasar mobil di em, Mangga Dua itu juga ada pasar mobil. Sepeda motor itu ada tempat-tempat tertentu itu ada mokas gitu ya, motor bekas itu dia. Ya, em, jadi kita bedakan dulu antara kendaraan bermotor bekas ini yang hanya untuk dipakai dengan yang untuk diperjualbelikan. Itu dia. Nah, dalam pelaporan akuntansinya pun berbeda kan ya. Kendaraan yang untuk diperjualbelikan itu dicatat di akun apa ya? Esther, Agnes, Satria, ingat nggak kalau kendaraan yang diperjualbelikan pemilik perusahaannya itu adalah ya perusahaan lah ya. Nah, barang-barang mobil tadi dicatat di kelompok mana gitu ya? Ingat nggak? Ayo, jadi kendaraan yang diperjualbelikan tadi perlakuan akuntansinya kan juga beda dengan kendaraan yang dipakai untuk sendiri atau operasional gitu. Ya, ingat kan kalau kendaraan-kendaraan yang untuk diperjualbelikan itu dicatat di kelompok persediaan, inventory ya, inventory. Sedangkan di perusahaan itu ada dua, ada sama-sama mobil, tapi yang satu mobil untuk dijual, yang satu untuk dipakai sendiri, berarti kelompok pencatatannya berbeda. Yang satu masuk aset tetap, yang satu masuk inventory. Oke, baik. PKP yang wajib menerapkan. PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan motor bekas wajib memungut dan menyetorkan PPN yang terutang atas penyerahan kendaraan tersebut dengan besaran tertentu. Pedagang yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas. Jadi ada pedagang banyak tadi saya sebutkan tadi ada contoh di Kemayoran, ada di Mangga Dua itu ada eh, showroom barang second ya, bukan bekas ya. Tarif berapa tarifnya? 1,1% dari harga jual. Oke,
mulai 1 April, kemudian 1,2 dari harga jual mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif PPN tanggal 1 Januari 2025. Ini kan 10% dari 11% ya. 10% dari 11%, kemudian 10% dari 12%. Nah ini em, nanti kita cari rujukannya kembali, apakah ini berlaku 1,2 atau masih ada di 1,1 karena ini berlaku hanya untuk barang mewah ya. Untuk barang mewah ini kalau yang 12% itu. Nah ini dia diperoleh dari 10% tadi kan. 10% dari tarif PPN, 10% dari 1,1, 11 dari 1,1, 10% dari 12 1,2. Oke? PPN atas penyerahan BKP lainnya dan atau JKP. Dalam hal PKP yang melakukan kegiatan usaha tentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas juga melakukan penyerahan BKP lainnya atau JKP. Penggunaan PPN yang terletak atas penyerahan BKP lainnya dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang di bidang perpijakan. Apa itu peraturannya? Contoh, Tuan A melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas dan BKP lainnya berupa aksesoris motornya, aksesoris kendaraan bermotor. Berarti atas penyerahan kendaraan bermotor wajib setor PPN yang terutang. Atas penyerahan aksesoris wajib memungut PPN sesuai dengan ketentuan peraturan yang di bidang ya, ya. Jadi di samping PPN atas kendaraan bekas tadi, yang kedua atas aksesorisnya. Ya, dua jelas. Yang kedua, PTB melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas dan JKP jasanya. Kalau atas kendaraan bermotor tentu ada ketentuannya tadi. Kemudian jasa perawatan kendaraan. Itu juga berlaku jasa. Kalau jasanya jasa apa? Jasa servis. Nah, kalau tadi aksesoris, ini jasa servis misalnya ya. Perbaikan. Nah itu ada ketentuan PPN yang sendiri. Jadi dua-duanya harus dikenakan. Nah, pengkreditannya pajak masukan. Pajak masukan atas perolehan BKP dan JKP impor. Serta tidak berwujud yang berhubungan dengan perjalanan kendaraan bermotor bekas tidak dapat dikreditkan PM-nya. Pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Penyerahan yang terutang PPN dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan dimaksud dapat dikreditkan dan PKP kendaraan bekas ya dalam satu masa pajak ya ini ada diatur pasal 9. Ini pasal-pasal itu mungkin kalau kita mengingat pasalnya itu agak susah ya. Tapi nanti kita bisa buka langsung. Gimana sih ketentuan ini gitu ya. Ya. Oke. Intinya tadi dia dapat dikreditkan, ya ada formulir SPT, PPN. Nah, ini ada PPN atas eh, JKP tertentu. Apa ini JKP tertentu ini? JKP tertentu ini apa nih? Intinya sama, penjual dapat mengkreditkan PM. Yang kedua adalah penjual tidak dapat. Kalau yang yang tidak dapat dikreditkan karena tadi 1,1 barang bekas. Kalau yang ini 11% ya dapat dikreditkan. Ingat barang bekas tadi kendaraan bermotor contoh tadi tidak dapat dikreditkan. Jasa pengiriman pos. Ya ini sudah detail sekali. Eh, ada sekarang ini kan banyak pengiriman-pengiriman barang ya. Ini 1,1 ya. Tarif angkanya
Kemudian ada lagi ini, aduh ibadah keagamaan juga kena ya. Zakat dengan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan. Ya, ini tarif final 1,1 kemudian 0,55. Apa-apa ini sebagai acuan saja. Jika tarif PPN 12% berlaku, berarti yang 1,1 menjadi 1,2. Tapi kita belum, karena kita belum berlaku, jadi masih efektif 1,1 ya. 12% itu belum berlaku. Tidak jadi diberlakukan maksudnya. Tidak jadi diberlakukan karena ada apa protes ya, protes masyarakat gitu. Ya, jadi yang pokoknya yang kaitan angka 12% itu sementara dibatalkan dulu, kecuali nanti untuk barang mewah ya. Oke, baik kita ekspor. Kalau ekspor itu ada jenis-jenisnya, nanti kita bisa baca secara detail. Ini barang-barang yang kena pajak itu apa saja? Rotan 15%, kayu 15%, kelapa sawit, wah pasir ya, secara tabel nanti kita bisa lihat kalau ada transaksi yang berkaitan jasa maklon, JKP ekspor. Ya, nah ini jadi acuan saja konstruksi, contoh perhitungan, menjual tunai PKP, ini sederhana, 10% adalah 10 juta dari 10%, nah 1,1. Lanjut, ini contoh angka-angka saja, jadi acuan saja nih. Ini impor. Kalau impor, sepanjang dia belum barang mewah, masih berlaku tarif 11%. Biasa ini masih normatif ya. Ini contoh-contoh perhitungan. Kemudian contoh perhitungan PPN kurang atau lebih bayar atau nihil. Nah, ini tadi yang pakai kompensasi tadi. Contoh PPN yang kurang bayar. Oke, tadi ada PM, ada PK. Kurang bayar kalau PK lebih besar daripada PM berarti dia kurang bayar. Intinya itu ya. Jadi sederhana aja pemahamannya begini. PK, pajak keluaran itu wajib kita store. PM itu bisa dikreditkan. Jadi kalau misalnya PK 100, PM-nya 70, berarti yang kita store hanya 30. Sederhana ya, sederhana. Itu kurang bayar. Kalau lebih bayar, berarti PK-nya lebih besar. Sorry, PM-nya lebih besar. Kalau lebih besar PM-nya bisa dikompensasi di bulan berikutnya. Rumus itu ya. PK adalah pajak yang kita pungut, yang kita harus setorkan ke kas negara. Prinsipnya itu. Jangan salah. Banyak kasus, banyak kejadian itu hati-hati yang ada di bagian akuntansi ya. Ini Esther, Agnes, Tria. Saya beri contoh. Jadi kemarin ada kasus, bagian akuntansi itu perusahaan jasa. Kita tahu kalau perusahaan jasa atau perusahaan barang lah ya, barang dagangan. Sama, kita memungut PPN. Kalau kita memungut PPN berarti kita ada akun pajak keluaran. Pajak keluaran ini uangnya negara. Jangan sampai tidak disetor. Nah, kejadiannya adalah PPN ini misalnya ada jasa 100 juta, PPN-nya adalah 11, berarti kan 111. Nah, oleh perusahaan itu kan dicatat semuanya masuk ke bank 111 juta. Tapi
Yang miliknya perusahaan kan hanya 100, yang 11-nya milik negara. Nah, oleh pemilik perusahaan, ownernya, dianggap bahwa uang masuknya memang benar 111, tapi 111 itu bukan pendapatan. Yang pendapatan kan hanya 100. Nah, jangan salah, eh, kalau pemilik perusahaan minta dicatat itu bukan PK, jangan mau. Nah, ketika satu kasus, karena kantor pajak apa namanya, ada pencatatan di sana, ada ekualisasi pajak ya, ada ekualisasi pajak. Nah, ketika ada perusahaan dipungut, kok nggak disetor-setor, itu ketahuan itu. Ada perusahaan membayar PPN, membayar PPN, jadi dipungut oleh dengan PK. Nah, ketika dia tidak setor PK tadi, kantor pajak itu tahu dia. Nah, pajak ini kan menganut bom waktu. Setelah berjalan, biasanya tahun pertama dibiarin aman. Jadi pemilik itu tenang aja, aman, nggak apa-apa. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai menjelang tahun kelima dibom di situ, jegler. Tagih, mana PPN negara? Kok nggak di store gitu ya, itu dia. Nah, ketika ditagih untuk disetor, perusahaannya sudah nggak sanggup kan, nggak punya uang. Ya udah itu termasuk ranahnya pidana gitu ya. Jadi hati-hati akuntansi, jangan mau tidak mencatat PK ya. Jadi ini contoh kasusnya adalah Satria boleh baca Satria kasus ini SPT PPN kurang bayar. Silakan Satria biar ada suaranya. Ya, Pak. PT AA pada Agustus 2022 melakukan penyerahan BKP. Dalam hal ini penjualan produk software keuangan sebanyak 4.000 aplikasi dengan harga per aplikasi adalah 50 juta. Kemudian PT AA juga melakukan pembelian barang kena pajak berupa komputer canggih untuk operasional perusahaan sebesar 125 miliar Ya, dari miliar PT ya, ya, BB sehingga PTA harus membayar PPN yang dipungut PT BB. ya, Ini hanya dibaca juga, Pak, ya, yang ya, PPN terutang. ya, PPN terutang pada Agustus 2022, maka perhitungan pajak keluaran dan pajak masukan PTAA pada Agustus ini adalah harga ya, PPN keluaran. Harga ya, satu aplikasi itu 50 juta. Produk software keuangan yang terjual selama bulan Agustus sebanyak 4.000. Berarti 4.000 dikali 50 juta sama dengan 200 miliar. miliar ya, Ya. ya, PPN-nya berarti 200 miliar dikali 11% sama dengan ya, 22 miliar. ya, PPN masukannya total pembelian unit komputer canggih sebesar 125 miliar. PPN ya, yang dipungut PTBB dan dari PTAA 125 miliar dikali 11%. Hasilnya itu ya, 13.750.000 rupiah. PPN terutangnya, PPN keluaran dikurangin PPN masukan eh, sebesar 22 miliar dikurang 3 13 belas 750 13 miliar, ya, 13 miliar ya, ya, 13 ya, miliar. Hasilnya itu 7,5 miliar. ya, agak rumit bacanya ya, karena angkanya banyak ya. Tapi sederhana ini berlaku rumus tadi, PK dikurangi dengan PM. Kalau PK lebih besar daripada PM, berarti itulah yang terutang. Sebenarnya rumusnya itu aja, kurang bayar itu ya. Ya, kalau dari perhitungan 4.000 aplikasi 200 miliar. 200 miliar. Ya, 200 miliar itu PPN keluaran 22 miliar. Jadi dia memungut PPN 22 miliar. Dia membeli, waktu dia membeli itu ada PPN 13.750 ya. 13 13 miliar.
13 miliar, PK-nya 22 miliar. Berarti selisihnya adalah 8 itu ya. 8250 itu. Ya, harusnya 8250 ya. Coba hitung. 22 22 dikurangi 13 kan? Ya, 22 dikurangi 13.750. Ya, 8250 itu, bukan 7. Ya, nggak sih diganti ya. Diganti bisa nggak? Nggak bisa kayaknya. Ya, ya. Tapi kalau ada contoh kasus ini kalau dibaca kayaknya kok agak rumit gitu ya. Sebenarnya sederhananya PK lebih besar daripada PM, terutangnya adalah selisihnya itu. Oke, singkat. Kemudian lebih bayar. Kalau lebih bayar berarti PM lebih besar daripada PK. Kita lihat PM-nya berapa? 6 miliar. PK-nya berapa? PK-nya hanya 5,5. Berarti lebih bayar. Selisihnya lebih bayarnya 550 juta. Singkat kan? Sederhana kan? Ya, PPN masukannya 6 miliar, PPN keluarannya hanya 5, berarti selisihnya itu lebih bayar. Berarti nihil. Nihil berarti PK sama dengan PM. PK-nya 2750. PM-nya, oh, judulnya nihil. Tapi kalau kita lihat, PM-nya 2,2. PK-nya 2750. Ya, kurang bayar dong. Jadi salah nih. Judulnya salah lagi nih. Koreksi. Ini masih kurang bayar. Ini ternyata masih kurang bayar. Kalau nihil, itu berarti PK sama dengan PM ya. Oke, koreksi. Kemudian mengkreditkan PPN lebih bayar pajak pada periode selanjutnya. Bagaimana caranya? Karena A memilih tidak melakukan restitusi tapi mengkreditkan PPN lebih bayar pada September untuk masa Oktober. Oh, September pada Oktober. Maka perhitungannya adalah PPN kurang bayar Oktober 5,550, PPN lebih bayar 550, maka PPN terutangnya di bulan itu bisa nihil. Jadi yang perhitungkan hanya sama. PPN PK-nya 550, PM-nya juga 550 sehingga nihil ya, tidak ada lebih. Ini strategi pembukuan saja ini. Karena kalau lebih bayar itu urusannya panjang ya, nanti ada restitusi. Ini ada form, contoh form. Contoh formnya, oh nggak ada di sini, nggak di. Ya, nanti ada kita bisa download ini formulir SPT masa PPN. Ya, saya sebenarnya ada contoh ilustrasi ya SPT ini, tapi belum saya coba cari file saya kok belum ketemu nanti saya akan kirimkan kalau sudah saya temukan. Selesai untuk PPN kita akan masuk ke PPNBM. Ada komentar? Silahkan. Nah, masih ada waktu sampai jam 15 ya. 15 kita akan masuk ke materi PPNBM. Pak, Agnes, mau ya, nanya dong, Pak. ya, ya, bagus, silahkan. Eh, Tadi kan kalau misalnya PPN masukannya lebih besar daripada PPN keluarannya, berarti Ya, lebih bayar ya, Pak? ya, Ya, berarti kan PPN masukannya tadi harus dikreditkan. Tadi kan ada masanya 3 bulan maksimal ya, Pak? ya, Nah, setelah dikreditkan, misalnya posisinya ini PPN masukannya ini lebih besar daripada PPN keluarannya. Berarti kan bahasanya tadi kalau nggak salah dikompensasikan ya Pak. ya, ya. Kalau untuk yang dikompensasikan ini ada masanya nggak Pak? Ada sampai berapa bulan gitu?
Ya, atau sampai habis aja PPN masukannya? ya sampai batas 3 bulan tadi kan ya. Ya, tapi ternyata lebih terus gitu ya, lebih terus kejadiannya kan itu ya. Nah itu dia yang orang memilih jalur apa restitusi. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Kemudian nggak apa-apa. Ya, jadi eh, sampai pada batas waktu yang tidak boleh dikompensasi, berarti dia eh, kita catat sebagai kalau nilainya besar, lebihan berarti kan. Kalau nilainya besar berarti nanti kita bisa restitusi. Banyak konsultan pajak yang bisa membantu ini gitu ya. Kalau nilainya udah bermiliar, wow, restitusi aja gitu. Ya, jadi ada batas waktu tadi pertama 3 bulan. Kalau setelah lewat itu kan berarti nggak bisa ya. Nah, kalau ternyata setelah lewat itu pun masih banyak, ya udah restitusi aja gitu. Kira-kira gitu ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, ya. Jadi eh, di praktek perusahaan itu banyak konsultan pajak yang bersedia menangani case seperti ini gitu ya. Menarik ini karena kenapa? Karena fee-nya juga lumayan bagus gitu. Misalnya kelebihan pajak itu sampai 2 miliar atau 1 miliar, 2 miliar. Itu biasanya klien itu memberikan apa ya? Insentif gitulah ya. 10% misalnya. Kalau berhasil ditagih 10% silahkan. Kan sehingga semangat itu konsultan pajaknya itu. Karena tahu triknya ya, bagaimana caranya untuk mengajukan restitusi. Ya itu memang panjang, perjalanannya panjang. Kita paham betul, kalau kita tahu persis bagaimana cara menarik kembali uang kita itu ya udah. Tapi kalau nilainya besar lah ya, kalau nilainya hanya tanggung puluhan juta, ya udahlah, nggak usah lah ya, ribet gitu ya. Tapi kalau sampai miliar, tapi ada perusahaan tertentu yang PM-nya itu besar sekali, sehingga cenderung untuk di restitusi, diminta kembali gitu. Jadi memilih diminta kembali, lumayan kan? Dan atas jasanya konsultan pajak kita kita bisa kok tidak apa untuk jadi konsultan pajak itu sebenarnya gini dengan ilmu atau sertifikasi brevet ini kan sudah tanda bahwa kita kompeten ya. Ada yang memilih menjadi BKP ya, bersertifikat konsultan pajak. Nah, kalau bersertifikat konsultan pajak itu memang sasarannya adalah klien-klien yang besar. Em, Klien-klien itu mereka akan memilih konsultan yang BKP tadi misalnya. Tetapi tidak sedikit juga perusahaan-perusahaan yang sekedar nggak perlu ke BKP lah karena harganya mahal gitu ya. Dia memilih kepada individu. Kenal saya misalnya. Saya menangani PPh Badan. PPh Badan itu ternyata kalau saya dengar di beberapa teman itu murah sekali gitu. Hanya ada yang 750, ada yang 100 juta. Ternyata saya bisa dapat klien yang dia mau bersedia bersedia mengeluarkan dana sekitar 10 juta misalnya gitu. Padahal PPh Badan itu kan gampang banget gitu. Kerjakan PPh Badan kan gampang gitu. Ternyata dia mau dengan angka 10 juta misalnya gitu. Kelas gitu loh ya. Ada kelas perusahaan yang maunya dengan konsultan pajak, ada kelas-kelas perusahaan yang maunya dengan kita-kita saja individu gitu ya. Saya membantu kita dengan ilmu yang kita dapat di private ini. eh, Apa susahnya sih setelah tahu ternyata oh PPN gampang ya cara lapor SPT, kita catat semua transaksi di sana, kemudian
tiap bulan kita buat SPT-nya, kapan paling lambatnya, apa yang harus dimasukkan di situ, kompensasi atau dikreditkannya apa. Itu kan sebenarnya sederhana sekali yang kita bahas hari ini kan. Yang kita bahas hari ini kan jelas tuh. Ya, ada bayar PPN itu PPN masukan, kita pungut PPN itu PPN keluaran, atas pembayaran dan pemungutan ada kompensasi, kompensasi itu namanya pengkreditan PPN, atas pengkreditan tadi berarti kalau kurang bayar, bukan kurang bayar sih namanya. Kalau di pajak memang ada istilah kurang bayar. Kalau sebenarnya itu bukan kurang bayar. Kita memungut PK 100 juta, kita membayar PM 70 juta. Sebenarnya bukan kurang bayar, tapi istilahnya di sini disebut kurang bayar. Kurang bayarnya 30. Sebenarnya yang jelas itu kan kita memungut 100 harus bayar 100. Tapi kita sudah bayar 70, berarti hanya tinggal ya kurang bayar ya 30. Kalau kurang bayar itu contohnya adalah PPh Badan. PPh Badan, PPh Badan kita menghitung pajak selama 1 tahun ini sampai dengan Desember misalnya kita menghitung sudah menyetor 70 juta. Ternyata kita hitung PPh Badannya adalah 100. Nah itu kurang bayar namanya. Misalnya gitu. Ya, jadi sederhana. Mudah-mudahan PD ya, yakin ya. Gampang kok pajak ini. Dan eh, kita bisa berguna, bermanfaat untuk banyak perusahaan yang membutuhkan bantuan kita. Tidak harus jadi karyawan, kalau kita misalnya bisa kenal dengan perusahaan, dengan apalagi dengan sertifikat privat ini, itu itu adalah bukti bahwa kita kompeten di bidang perpajakan. Nah, oleh karena itu, mungkin di kelas ini kan kita suka terbatas waktu ya. Bagus sekali kalau lebih memahami, apalagi kalau dengan praktek, itu akan lebih pintar kita. Kalau kita praktek akan lebih pintar. Ada masalah apa, bagaimana solusinya gitu ya. Jadi saya memberi motivasi saja ini. Banyak perusahaan membutuhkan bantuan kita perpajakan. Oke, baik. Kita masih ada waktu 1 jam ya, sampai jam 3. Kita masuk ke PPNBM. Ini dia. Sudah kelihatan di layar? Halo, Sudah, Pak. sudah nampakkah? Sudah nampak di Sudah, layar? Sudah ya? sudah, Pak. Sudah, Baik. Pak. Ya, baik. Kita akan lanjut. Saya banyak sekali saran, em, ini ilmu bagus, tapi kurang cukup waktu di kelas. Silahkan dibaca. Kalau kita membaca, sering baca, akhirnya hmm, paham betul itu. Untuk kalau ada kasus kita bisa nyambung. Oke, PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Wah, ini dia barang mewah yang kemarin disita oleh Jaksa Agung yang di rumahnya Ketua Pengadilan Negeri mana? Jakarta Selatan ya. Ada ada barang-barang mewah, mobil-mobil merah. Dasar hukum eh, terus berkembang dasar hukum ini, terus berkembang. BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM. Kok BKP tergolong mewah selain kendaraan bermotor? Nah, ya itu jenisnya. Objek PPNBM, objeknya apa? Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah PPA dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Perakit, memasak, mencampur, ini dia. Impor BKP yang tergolong mewah apa saja ya. Ini kemudian karakteristik pengenaan PPNBM 1 kali saja berlaku
dan tidak dikenal pada pajak masukan hanya berlaku pada PPN dan tidak dikenal pada PPNBM. Tidak dapat dikreditkan, ya beda. Tidak dapat dikreditkan kalau PPNBM ini, tetapi PPNBM ini dapat menambah harga, tapi tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan ini tidak berlaku pada PPNBM. Oke, jadi ini kriteria karakteristiknya, hanya sekali dikenakan, tidak kenal dengan PPN masukan, tidak dapat dikreditkan, tapi bisa menambah harga. Ini karakteristiknya. Apa sih PPNBM itu gitu ya, ini dia. Kemudian PKP yang mengekspor BKP yang tergolong mewah, PKP ini dapat meminta kembali. Oke. PPNBM atas impor BKP yang tergolong mewah tidak memperhatikan siapa yang mengimpor. Tidak mau tahu siapapun orangnya, siapapun lembaganya. Oke. 7. Apakah itu bagian dari BKP atau tidak ya? Jadi PPNBM terhadap suatu penyerahan BKP yang tergolong mewah tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari BKP tersebut telah dikenai atau tidak. Nah, itu tidak. Ini karakteristiknya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan barang mewah yang tergolong mewah? Ada diatur di biasanya kita agak kurang suka ya membuka-buka undang-undang ini. Makanya di materi ini hanya disebutkan penjelasan pasal 5 Undang-Undang PPN. Nah, apa yang masuk kelompok barang mewah? Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Ya, bukan pokok kebutuhan kita ya. Hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Tadi mobil mewah itu yang disita oleh Kejaksaan Agung kemarin, barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Oke, berpenghasilan tinggi, eh, dia menunjukkan status ya, status pesawat pribadi. Sering kan kita sering dengar ada private jet, private itu kan termasuk barang mewah ya. Karena menunjukkan status. Status. Kalau pernah ingat ada yang keluar negeri pakai pesawat pribadi. Cuman pertanyaan saya, kalau private jet itu kan pesawat kecil ya. Kalau dia ke Amerika apa nggak hilang di jalan itu? Pesawat kecil, private jet, pesawat kecil gitu hilang hilang di jalan juga terbang. Oke ya, ini sekedar pemahaman kita apa yang disebut em, mewah tadi. Sampai mana? Konsumsi barang mewah tertentu, kemudian karena status, menunjukkan status. Aduh, barang yang apa terakhir tadi ya? Karakteristik tadi sudah, ini ada tadi kalimat terakhir tadi di bawah, menunjukkan status terus apa itu? Nah, ini nih. Oke, tujuan. Apa sih tujuan pengenaan PPN ini? Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan tinggi. Ya, jadi ada tampil beda lah. Berpenghasilan tinggi kena dong gitu ya. Untuk mengamankan penerimaan negara. Yalah, penerimaan negara lumayan dari barang mewah ini. Kemudian pengendalian pola konsumsi atas
Ya untuk pengendalian saja, artinya biar tidak semua warga masyarakat itu dengan bebas. Ya kalau dia sebenarnya kalau dia punya uang ya kenapa tidak gitu. Tapi dengan adanya pajak barang mewah itu kan menjadi pertimbangan berpikir ulang nanti ya. Misalnya beli mobil mewah harga tentu beda ya, lebih mahal. Nah, orang akan berpikir ulang gitu untuk membeli itu misalnya. Tapi kalau orang uangnya sudah lebih, sampai bingung mau ditaruh di mana kemarin ya. Kalau kita temukan ada ditemukan oleh Kejaksaan Agung sampai 980 miliar itu, waduh, luar biasa. Oke, em, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil dan tradisional, iyalah, supaya ada jelas beda lah ya produsen barang mewah dengan UMKM gitu kan, bahasanya UMKM gitu ya. Kemudian tarif PPNBM itu paling rendah 10, paling tinggi 200%. Wis. Ya, tadi misalnya harga mobil 1 miliar. Oh 1 miliar sih masih rendah lah ya. Harga mobil 5 miliar, pajaknya 200% berarti 10 miliar. Nah itu dia. Jadi orang biar mikir kalau pajaknya 200 miliar kan berarti kalau 5 miliar pajaknya 10 miliar. Wah, kan gitu ya. Jadi harganya menjadi lipat-lipat gitu. Ada satu contoh kasus di Batam. Di Batam itu banyak mobil murah karena dia tidak kena pajak gitu. Ketika dia mau dibawa keluar dari Batam, itu pajaknya tinggi sehingga orang tidak mau bawa mobil dari Batam karena banyak pajaknya tinggi ya, sana itu. Itu mobil Batam itu banyakkan dari Singapura misalnya itu ya. Oke, ekspor BKP yang tergolong mewah dengan, nah kalau ekspor 0%. Kalau ekspor 0% ya. Oh iya, ini akan lagi perang tarif kan? Perang tarif antara Amerika, Cina gitu ya, termasuk di Indonesia kena dampaknya gitu kan. Apa sih itu ya ini? Ya, semacam pajak atas barang sejenis inilah gitu ya. Jadi kalau dikenakan misalnya, tapi em, Cina dengan Amerika masing-masing mengenakan pajak yang tinggi. Ya kalau kena pajak tinggi, kenapa mereka harus beli ya, misalnya itu ya. Oke, em, tarif PPNBM ada PKP yang tergolong mewah dibagi menjadi dua, kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor. Mekanisme perhitungan, ini contoh harganya 4 juta. Kalau PPN hanya 11%, 440, PPNBM-nya 30. Nah, jadi barang mewah, PPN pajak barang mewahnya kan hampir 3 kali lipat PPN. Sehingga harganya menjadi 5,6. 5 miliar ya. Jadi yang semula 4 miliar jadi hampir 6. Kalau ini sih hanya kecil ya. Sedikit artinya tidak terlalu signifikan 30%-nya itu. Tapi ini cara menghitungnya. Cara menghitungnya begini. Jadi ada harga awal, harga pokok, harga yang merupakan dasar perhitungan pajak, dasar penghitungan pajak, ada PPN, kemudian PPNBM, harganya menjadi, nah, bagaimana cara memungutnya? Mekanisme mekanisme pemungutan PPNBM tidak sama dengan PPN karena PPN tidak mengenal kredit pajak. Artinya PPNBM yang dibayarkan akan menjadi unsur harga barang pada tingkat berikutnya yang mana akan menjadi dasar pengenaan pajak bagi PPN. Ya, justru akan menambah PPN karena PPNBM ini menambah harga barang, di mana harga barang itu nanti dikenakan PPN. Nah ini ya kalimatnya nih ya. Jadi di sini mekanisme penghutang PPNBM
Tidak sama dengan PPN. Karena PPN BM tidak mengenal kredit pajak. Kredit pajak itu diperhitungkan, dikreditkan tadi ya. Kalimat yang disebut dengan, yang dimaksud dengan kredit pajak adalah PM tadi yang dikreditkan atau yang dikompensasikan, itu kredit pajak namanya. Artinya PPN BM yang dibayar akan menjadi unsur harga barang, menambah harga barang. Tadi yang semula 4 miliar menjadi 5,6 miliar. Dan dari itulah nanti akan dihitung PPN-nya. Contoh dari pabrik, oh ini dia ada 5,6. Tingkat distributor, tingkat distributornya nilai tambah misalnya dia ambil keuntungan 280. 280 ke pengecer menjadi 6,1 lah ya, 660. Distributor ke pengecer. Karena apa? Distributor ambil untung 280. Harga jualnya menjadi 5, ya, PPN-nya berubah, PPN-nya. Nah, kemudian dari di pengecer dia pengen ambil untung juga. Sehingga harganya menjadi 6-nya. Ini yang menanggung konsumen. Dari awal tadi kan kita membahas ini ya. Jadi mulai dari pabrik ke distributor, distributor ke retail, pedagang pengecer, pengecer ke konsumen. Jadi ujung-ujungnya konsumen lah yang menanggung beban pajak, termasuk PPN barang mewah. Ini langkah perhitungannya. Kita lanjut PPN. Oh, mana tadi? PPN BM hanya dipungut sekali oleh pabrikan. Pada jalur selanjutnya berubah menjadi harga pokok. Oke. Dalam kasus impor, ini ketika impor nilainya 4, sama dengan tadi ya, sehingga 5640, luar negeri, masuk ke distributor dalam negeri, ambil untung, jadi 6, sama angkanya ke pedagang pengecer jadi 6, terakhirnya ke konsumennya. Jadi konsumen yang menanggung semuanya. Oke, ini contoh perhitungan untuk eh, barang mewah. Lanjut, contoh. Em, Pabrikan mobil aksesoris AC 3 juta, PPN 300, PPN BM 600, harga TV 5 juta, woy. PPN 500, PPN BM 1, kemudian bisa pasangan semuanya di mobil seharga 400 juta. Nah, menambah dia, TV-nya nambah, AC-nya nambah, sehingga harganya menjadi plus aksesoris. PPN dan PPN BM dihitung berdasarkan harga tadi. Dari AC, aksesorisnya ditambah dulu, sehingga PPN dihitung dari harga plus aksesoris, termasuk PPN BM-nya. Jadi intinya PPN BM itu adalah menambah harga aja lah. Intinya sederhana, PPN BM itu menambah harga, tetapi tidak dapat dikreditkan. Sedangkan kalau PPN itu dapat dikreditkan, dapat dikompensasikan. Baik, lanjut. Kendaraan bermotor yang dikenai tarif 10%. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi, ini dia 10%. Dan bermotor untuk pengangkutan pulang dan nah, ini kriterianya yang termasuk kelompok barang mewah dengan 10% besaran pajaknya. Oke, yang 20% ini jenis-jenisnya. 10%, 20%, ini jenis-jenisnya. Kemudian misalnya 10, 20,
30 ada kendaraan bermotor untuk pengangkut kurang dari 10 penumpang ya. Berisikan ya. 40%. Oh, jadi berarti kita mesti paham dia masuk kelompok yang mana. Kelompok 10, 20, 30, 40, ini 50 sampai 60, 50 dan 60. Kemudian ada 125%. Wow, 125%. Apa saja itu? Sedan, station wagon, ada yang sampai cc 3000 cc. Kalau di Jakarta ini 3000, mobil siapa ya? Kalau Mercy itu sampai 2500 ya. Ada merek tertentu sedan, apa itu ada sampai 3000 cc, 3000 cc dia. Oke, ini yang kena tarifnya 125. Kebanyakan kendaraan bermotor ya, mewah ini. Roda 2, 500 cc. Kalau ngikuti berita, ada yang sepeda motornya Kang Emil. Sepeda motornya Kang Emil yang disita KPK itu. Kalau dilihat sebenarnya nggak terlalu mewah ya, tapi termasuk barang mewah itu. Kelihatannya sih nggak terlalu menarik gitu, tapi ternyata itu masuk kelompok barang-barang mewah gitu ya. Kita secara kasat mata terlihat hmm, biasa gitu, ternyata dimasuk barang mewah. Kalau kita lihat motor ini juga kan sepertinya biasa, tapi dia masuk kelompok barang mewah. DPP, PPN, BM untuk kendaraan bermotor. Ini ada tabelnya, ada 75%. Detail ini, teknologi apa, ada kita ya sebenarnya ini kalau kita sih tidak perlu menghitung ya. Tadi ingat ya, kalau impor itu kan yang menghitung bea cukai. Jadi dalam kasus kita nanti, kasus pajak nanti, kalau ada kasus soal, dia sudah menyebut 75% misalnya. Jadi kita tidak lagi menghitung ini masuk yang kelompok berapa persen ya. Itu tidak lagi begitu. Biarkan mereka yang hitung. Oh, ini contoh menggunakan teknologi advance dan lain-lain, 75%. Jadi kita tidak membaca menggunakan ini, tapi tahu-tahu kita sudah dapat angka 75%. Jadi menghitungnya gampang kita. Persentasenya sudah ada. Kita tidak mencari ini masuk kelompok persentase berapa sih? Tidak. Jadi kita sudah ada angka persentasenya. Tinggal nanti dari angka persentase kita hitung berapa harga pokoknya, DPP-nya berapa, PPN-nya berapa, PPNBM-nya berapa persen. Itu gampang ya. Ini ada Peraturan Menteri 2021 dengan tarif kenaikan tarif 30. Ya, ini ada. Kemudian ada komponen. Ya, 100% DTP masa pajak wajib. Ini yang sudah lewat ya. Sudah lewat. Tapi kalau yang untuk yang baru-baru berarti kita mengacu kepada tadi. Dia kelompok 10% kah, 20% kah, 30%, atau sampai dengan 125% gitu misalnya. Kita tinggal mengacu ke situ aja. Nah, belum ada komentar? Lanjut. Sudah tinggal 30 menit waktu. Kendaraan bermotor yang tidak dikenakan PPNBM. Nah, ini dia. Sasis
pengangkutan barang beroda 2 dengan sampai dengan 250 cc. Pengangkutan 16 orang, Bang. Wow. Jadi ada kriteria tertentu ya. Tadi ada yang 10 penumpang pun kena. Ini bahkan berapa? 15 ya. 16 tidak termasuk. Tidak termasuk kena nih. Dibebaskan dari pengenaan PBM. Kendaraan untuk mengangkut jenazah. Kendaraan ambulan, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum untuk tujuan protokoler kenegaraan. Oh ini dia. Khusus ini karena pemadam yang digunakan untuk keperluan patroli TNI Polri. Oh ini tidak. Ialah negara harus kalau negara membayar kan sama dengan jeruk makan jeruk gitu. Kalau negara eh, barang mewah negara harus bayar pajak barang mewah kan masuknya ke negara juga, yang bayar negara juga gitu kan. Jadi itu tadi ya, dibebaskan aja lah. Sama juga nanti kalau pernah lihat mobil kendaraan-kendaraan dinasnya pemerintah daerah, plat merah pemerintah daerah itu coba kalau sempat lihat-lihat STNK-nya itu pajaknya pajak kendaraan bermotor apa ya atau pajak apa itu nggak ada itu ya karena dia bayar pajak dia mobilnya pemerintah daerah kalau dia bayar pajak berarti kan biaya pemerintah daerah masuk pendapatan kan pendapatan pemerintah jadi apa namanya impas ya ya itu loh saya pernah lihat STNK lu kok nggak ada pajaknya gitu ya. Tadi berpikir tadi sama dengan ini kendaraan bermotor TNI Polri dia bebas pajak dong karena kalau dia bayar yang bayar kan negara yang menerima pembayaran negara juga itu dia jadi apa namanya ya analognya kayak gitu seperti itu ya. Kenapa bebas kenapa tidak bayar gitu ya ya karena tadi ada perhitungan-perhitungan tertentu seperti ini gitu. Oke. eh, kita masih ada beberapa lagi nih selain kendaraan bermotor dengan tarif sebesar 20%, apa aja sih selain kendaraan bermotor tadi ternyata yang disebut barang mewah itu lebih kepada kendaraan bermotor ya. Kalau dari tampilan yang kita lihat belakangan tadi kan banyak lebih kepada kendaraan bermotor. Nah, di sini ada kelompok selain kendaraan bermotor dengan tarif sebesar 20%. Selain kendaraan bermotor apalagi? Jadi PPNBM itu ingat 20%. Ada yang 30% tertentu tapi. Ada yang 30%, ada yang 20%. Tadi bahkan 10, 20, 30. Tapi umumnya lebih banyak kepada 20%. Oke. Selain kendaraan bermotor, dengan tarif 20% apa saja? Kelompok hunian mewah. Kelompok hunian mewah. Rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse. Rumah dan townhouse dari jenis non-strata style, harga jualnya 20 miliar. Atau lebih jadi di atas 20 miliar ke atas gitu ya itu eh, dengan tarif selain kena tarif 20% PPNBM ya kena tarif 20% hunian mewah ini hunian mewah nilainya 20 miliar kemudian apartemen sama kondominium townhouse tapi jenis strata tile
dan jenisnya harga jualnya 10 miliar. Itu kena 20%. Apa bedanya dari dua kalimat ini coba? Apa bedanya dari dua kalimat ini? Kalau yang 10 miliarnya apartemen, kondominium, townhouse, ya jenisnya strata style, strata title. Strata title itu apa ya? Eh, dia tidak punya tanah itu. Apartemen itu kan nggak punya tanah nih di atas gitu ya. Apartemen. Nah kalau yang di atas, yang di poin satu, rumah dan townhouse dari jenis non strata tile. Kalau strata tile title itu adalah dia tidak punya tanah, tapi kalau non strata berarti dia ada lahannya, ada lahannya. Ini nilainya 20 miliar ya. Jadi bedanya yang bawah, yang nomor poin 2 itu apartemen, poin satu adalah apartemen tidak punya tanah, poin satu itu ada tanahnya. Kayak rumah-rumah kita ini kan ada tanahnya, tapi kalau di apartemen dia nggak punya tanah itu. Terbayang itu kalau misalnya ada kasus kemarin ada gempa yang meruntuhkan bangunan seperti apartemen itu bagaimana tuh? Hilang dia kan? Atau kalau kebakaran kan tanahnya hanya sepetak ini ke atas. Bangunannya kan miliknya orang banyak itu. Kalau kebakaran kan habis bangunannya, susah ya. Ya, itu dia. Jadi pengertian non strata title dan strata title itu strata title untuk apartemen, dia tidak punya tanah sehingga tidak ada SHM harusnya ya, sertifikat hak milik. Tapi mereka pegang ternyata. Oke. Ini yang 20%. Kemudian yang 40%. 40% itu kelompok balon udara. Wih, balon udara. Balon udara ternyata termasuk barang mewah dia. Sehingga dikenakan tarif 40%. Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak. Ya, kemarin ada banyak peristiwa Lebaran itu ada balon udara gitu ya. Apakah itu gitu ya. Kemudian kelompok peluru senjata api. Wow, yang bukan untuk keperluan negara. Itu adalah barang mewah. 40% ya. Tarifnya 40%. Kemudian selain kendaraan bermotor yang 50%. Waduh, 50% pajaknya. Pesawat udara, helikopter, kendaraan lainnya kecuali untuk keperluan negara atau angkutan. Nah, kecuali negara tidak dikenakan. Tapi kalau yang private ini berarti ya pesawat pribadi gitu ya. Pesawat pribadi kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Kalau Garuda masuk angkutan udara niaga enggak ya? Angkutan udara ya. Pesawat udara private jet private ya. Helikopter, pesawat udara ini 50%. Ya, 5% sih nggak apa-apa. Kan tadi ada yang sampai 200%. Kalau 50% sih masih relatif kecil ya. Dari harga 10 miliar berarti kalau 50% dan 10 miliar jadi 15 ya. Kemudian ada kelompok senjata api. Wih, tetapi termasuk barang mewah yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak kecuali untuk keperluan negara, kecuali untuk keperluan negara. Jadi kalau senjata api, revolver, pistol itu kalau untuk yang negara bebas dari PPNBM. Tapi kalau yang untuk masyarakat berarti dikenakan
eh, dikenakan sebesar berapa? 50%. Ya, pesawat-pesawat jet pribadi, mobil-mobil mobil mewahnya si siapa ya? Raffi ya itu kan mobil nampaknya mobil tidak menarik tapi kenapa mahal ya? Mobilnya Hotman Hotman Paris kan mobilnya mahal-mahal gitu ya. Gimana yang mahalnya ya gitu. Oke, baik. Lanjut kemudian ini yang terakhir. Oh, 75%. Kalau melihat begini, terbesarnya adalah 75%. Ada kapal, tapi kalau kapal pesiar di Indonesia ini masih tidak banyak lah ya. Bahkan cenderung nggak ada ya. Kita belum pernah dengar sih ada kapal pesiar mewah kecuali untuk kepentingan daerah. Jadi pengecualian di sini adalah untuk negara. Kalau yang untuk keperluan negara em, tidak dikenakan. Negara bebas jeruk makan jeruk tadi saya bilang kan. Negara keluar uang, biaya, negara dapat pendapatan, terima uang pendapatan, tapi impas gitu ya. Kalau siar atau untuk angkutan umum. Nah, kalau untuk misalnya kapal-kapal pelni itu ya, kapal pelni berarti dia bebas. Kendaraan terutama dirancang untuk angkutan orang ya, angkutan umum, kapal pesiar, kapal pelni gitu, kapal feri dari semua jenis. Ya, ini kena kapal feri. Tapi kalau dia umum bebas. Ya, 75% kecuali untuk angkutan umum, kapal feri dan semua jenis serta cek ya pelayarannya. Ya, ini dia. Jadi kita kenal 75, 50, 40, 20, 10, 10. Tapi yang menariknya tadi ada yang 125% kendaraan bermotor. 25%, 60, 50, 40, 10 ya. Ya, eh, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini untuk perhitungannya tadi. Ini untuk jenis-jenisnya em, kelompok barang mewah ternyata lebih kepada kendaraan bermotor hanya untuk beberapa kasus, bukan kendaraan bermotor. Di paling belakang itu ada kelompoknya apa saja yang bukan kendaraan bermotor dan berapa tarifnya, berapa tarif barang mewah. Dengan demikian menjadi jelas apa saja sih yang masuk kelompok barang mewah. Em, ada satu lagi nambah siapa? Satria, Agnes, Angel. Angel gabung ya. Angel, tadi mulai jam berapa Angel nggak kelihatan. Ya, baik. Em, Mbak Lisa, materi sudah selesai. Masih ada waktu untuk kita bincang-bincang barangkali. Silakan kalau ada yang disampaikan. Nanti kalau ada materi dari saya kirim melalui Mbak Lisa, bisa atau bagaimana? Iya, boleh Pak. Nanti untuk materi tambahannya boleh Ya, dikirimkan ke saya. Nanti saya ya, share ke peserta. ya. Sama mungkin Eh, nanti saya juga izin untuk share nomor Bapak ke peserta. Siapa tahu oh, ada peserta yang mau bertanya boleh, atau berdiskusi kepada boleh, Bapak. boleh. Malah saya sarankan kita bikin grup nanti, biar kita siap untuk terjun di praktek praktek perpajakan ini gitu. Karena kalau teori terus kita nggak habis-habis teori ini banyak sekali materi ini. Tapi kalau kita ketemu kasus di di, di pekerjaan itu lebih gampang. Nah, apalagi ini kebetulan tadi kan saya dialog pagi teman-teman ini kan dari akuntansi semua ini sama dengan saya gitu. Jadi senang banget kalau mereka mudah-mudahan mereka sudah punya pandangan ada yang bisa dibantu. Ada klien lah itu ibaratnya gitu ya. Mari kita praktek.
Kita bisa praktek ilmu akuntansi pajak ini di tempat kerja atau di masyarakat. Gitu, Mbak Lisa. Silakan. Kalau ada Ya, teman-teman yang pengen disampaikan, ya masih ada waktu kita. ya. Ya, Baik, silakan teman-teman dari yang sudah Pak Sidi jelaskan terkait materi PPN dan PPN BMAB hari ini. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Silakan. ya. Memang pajak ini perlu waktu untuk baca gitu ya. Kalau yang saya sampaikan ini kan sekilas saja. Sekilas ada yang nyangkut, ada yang inget gitu. Misalnya tadi ada PK, PM, apa sih itu ya. Ada kredit pajak, ada dikreditkan, ada kompensasi, ya apa aja semua itu. Kemudian ada faktur yang terlambat. Kenapa dia terlambat? Ada faktur yang salah, ada faktur yang tidak bisa digunakan. Nah, itu banyak sekali. Itu mudah-mudahan ingat gitu. Tapi kalau mengenai detail pasal, pasal berapa, isinya apa secara keseluruhan, kita perlu buka waktu lagi, buka materi lagi deh. Gitu, Esther, Angel belum ada suaranya. Angel silakan bersuara. Mbak Angel, silakan. Apakah ada pertanyaan? Karena baru bergabung tadi sesi pagi belum Iya, ada, belum ikut iya. bergabung. Angel di kuliah di Mercu Buana juga Mbak Lisa ya? Beliau dari Makassar, Pak. Kebetulan Oh, kalau Mbak Angel nih. oh di Makassar. Mm-mm. Hmm, saya kemarin juga habis uji kompetensi akuntansi di Makassar. Ada Hmm, mahasiswa di sana, kemarin itu ada 40 mahasiswa itu. Wow, uji kompetensi akuntansinya gitu. Silakan. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada pertanyaan? Sempat coret-coret nggak tadi ya? Tadi ada hitungan-hitungan juga. Ternyata tadi ada materi yang salah, Mbak Lisa. Ada angkanya yang salah, yang pajak masukan dan pajak keluaran tadi ya. Ada Iya, ada angkanya yang nggak apa-apa biasa. Yang penting cara menghitungnya bisa, tapi hasil akhir memang harus benar nanti kalau di praktek ya, nggak boleh salah. Kalau pada saat praktek nggak boleh salah itu, harus benar angkanya. Di samping langkahnya, caranya benar, hasilnya juga harus akurat, benar gitu. Karena pajak ini memang perlu angka yang tepat gitu. Jadi misalnya berapa sih nilai PPN, nah harus tepat menghitung. Gitu. Yuk silakan. Eh, saya ada contoh SPT. SPT kita nggak sempat bahas Mbak Lisa karena waktu memang terbatas ya. Jadi saya lebih iya, kepada pemahaman apa sih PPN tadi, PPN awal, kemudian apa saja yang dikenakan, berapa, kemudian bagaimana cara mengenakannya, bagaimana cara menghitungnya, itu penting. Nah, bahwa nanti ada SPT, eh, transaksi nanti kita kita melihat dari contohnya. Nanti saya akan berikan contoh materinya gitu. iya. Ya, Boleh nanti dikirim saja, Pak, biar nanti ya, peserta bisa membaca ya, untuk betul, contoh soalnya. betul, ya. Iya. Bagaimana, Pak? Ini mungkin sepertinya sudah cukup. Tidak ada Oh, baik, pertanyaan dari baik. teman-teman. Boleh kita akhiri. Nanti saya siapkan materi untuk saya kirim, Mbak Lisa ya. Ya, siap, Pak. Ya, Nanti boleh terima, dikirim ke saya. ya baik. Terima Ya, kasih Esther, Angel, Satria, dan Agnes atas keikutsertaan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, saya berharap kita berlanjut nanti. Kita bisa bikin grup, kita bisa bikin praktek ajak. Ya, kita bisa bantu eh, masyarakat ya atau perusahaan-perusahaan atau klien yang memerlukan kita. Terima kasih Mbak Lisa, saya izin keluar ya. boleh kita dokumentasi dulu, Pak, sebentar. Oh boleh, boleh, baik, baik, baik. Monggo, ya, Baik, kalau gitu terima kasih sebelumnya Pak Sidik
untuk materi hari ini. Baik teman-teman dan Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan Brevet AB, materi PPN dan PPNBM AB hari ini sudah selesai. Namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu dan para peserta diminta untuk menyalakan kameranya. Boleh dibantu untuk on cam teman-teman? Kita dokumentasi bersama-sama. Ayo silakan Satria. Agnes, Angel, Esther, Angel. Ya, oke, baik, tidak apa-apa. Semuanya boleh tersenyum ke arah kamera. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Mohon tunggu sebentar. Baik, sudah. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Pak Sidik. Terima kasih banyak Pak untuk hari ini. Semoga materinya terima kasih. bermanfaat untuk Ya, semuanya. terima kasih juga atas perhatiannya ya. Semuanya kasih. Yuk. Dan Pak Sidik sudah bisa meninggalkan ruang Zoom meeting. Sekali lagi terima Baik. kasih Pak. Terima kasih. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Makasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Di antaranya yang pertama, kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini ke grup WhatsApp. Yang kedua, kami akan mengirimkan ujian soal materi pelatihan hari ini beserta deadline pengumpulannya. Yang ketiga, untuk materi selanjutnya adalah PBB, BPHTB, dan Bea Materai hari Sabtu tanggal 10 Mei 2024 yang akan diampu oleh Bapak Siswanto, SEMAK, CAAT, CTACT yang akan mulai pukul 9 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Zoom meeting nanti akan kami kirimkan sebelum pelatihan dimulai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan para peserta sudah bisa meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih, selamat sore dan selamat beristirahat.